Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini yang tidak hadir siapa ya? Masih semua nggih? Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Mbak Dwi, ya Mbak Dwi perwakilan untuk mewakili doa. Baik, teman-teman, mari kita awali belajar kita hari ini dengan baca suratul Fatihah. Berdoa mulai. Amin. Anak-anak semuanya, coba ya ikuti Ibu. Kalau misalkan Ibu bilang telinga, nanti yang dipegang adalah pipi ya. Kalau Ibu bilang pipi, nanti yang dipegang adalah kepala ya. Kalau Ibu bilang kepala, nanti yang dipegang adalah hidung. Konsentrasi ya. Oke. Digulung-gulung pipi. Iya, yang dipegang apa? Pipi. Kepala. Nah, kalau digulung-gulung kepala, yang dipegang? Iya, pintar. Biar konsentrasi ya, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Baik, anak-anak. Kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep, unsur, prinsip seni lukis. Ya, siapa yang tahu? Masih ingat? Seni lukis itu apa, Nana? Saya Bu Yang ingat? Iya, Mbak Aza. Apa Mbak Aza seni lukis? Seni lukis merupakan karya dua dimensi hasil dari gagasan seorang seniman dengan memperhatikan unsur dan prinsip. Iya, benar. Jadi seni lukis itu karya dua dimensi yang diciptakan oleh seorang seniman dengan gagasan atau idenya. Tentunya memperhatikan unsur dan prinsip, sehingga menghasilkan karya yang indah. Oke, sekarang unsur seni lukis. Nah, yang masih ingat unsur seni lukis anak-anak? Saya Bu Fitri. Iya, Mbak Dewi Fitri. Titik, garis, bidang, tekstur, warna, dan gelap terang. Iya, benar sekali. Ternyata Mbak Fitri masih ingat juga ya. Selanjutnya, prinsip seni lukis. Nah, anak-anak ada yang masih ingat? Saya Bu Mela. Ya. Yaitu ada keseimbangan, keserasian, kesatuan, irama, kontras atau penekanan. Benar sekali. Ya, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas materi bahan dan teknik seni lukis, di mana nanti kalian bisa menganalisis bahan dan teknik dalam berkarya seni lukis dengan benar. Kalian juga bisa menemukan bahan dan teknik karya seni lukis yang ditemukan di lingkungan sekitar kalian. Coba, ini karya apa anak-anak? Ayo, Lukisan. Pintar Mbak Dwi. Coba sebutkan bahan dan teknik dalam lukisan ini. Ya Bu, itu pakai kanvas tapi juga bisa pakai triplek. Tekniknya itu bisa pakai teknik plakat, teknik basah, teknik spray, sama teknik akuarel. Nah itu tergantung kita mau pakai teknik yang mana gitu. Pintar Mbak. Kemudian bahan dan alat seni lukis ya, tadi ada kanvas sudah ya, kemudian ada pisau palet, ada easel, cat, kemudian di sini ada palet dan ada kuas. Ada yang belum paham anak ini? Ada Bu. Easel itu fungsinya apa? Jadi dalam melukis itu kanvas diletakkan di easel agar tidak goyang-goyang waktu melukis, seperti itu. Paham anak? Mengerti ya? Kemudian teknik seni lukis. Nah, benar tadi kata Mbak Filza ya. Ada akuarel, plakat, spray, ada pointillis, ada teknik basah, ada teknik kering, ada teknik campuran, dan
tempera. Nah, ini ada teknik akuarel dan plakat. Coba siapa yang bisa tahu perbedaan akuarel dan plakat? Saya Bu Atus. Teknik akuarel itu melukisnya dengan sedikit cat tetapi campuran airnya banyak Bu. Terus yang plakat itu melukisnya dengan sapuan tebal. Benar yang dikatakan Mbak Atus, akuarel itu lebih banyak airnya, kalau plakat itu lebih banyak catnya, jadi terlihat pekat. Ya. Kalau spray, pointillis. Saya Bu, Zeni. Oh, Mbak Zeni. Ya, oke. Kalau teknik spray itu menggunakan semprot Bu. Terus kalau teknik pointillis itu melukisnya dengan titik-titik. Iya, jadi spray itu menggunakan semprot ya, disemprot. Kemudian pointillis itu titik enter. Kemudian ada lagi. Nah, ini teknik basah dan teknik kering anak-anak. Yo, yang tahu. Kalau belum tahu, coba dibuka buku paketnya. Saya Bu Daya. Daya. Ya, teknik basah apa Mbak Daya? Jadi teknik basah itu catnya menggunakan pencair Bu. Misalnya cat air berarti menggunakan pencair air. Lalu teknik kering itu catnya tanpa campuran pencair. Jadi catnya langsung dikuaskan pada media tersebut. Oh iya, pinter sekali. Paham anak-anak? Dari sini? Paham Bu. Alhamdulillah. Kemudian sini ada teknik campuran dan tempera. Ada yang tahu? Saya Bu Alisa. Oke, Mbak Alisa. Teknik campuran itu gabungan dari teknik basah dan kering Bu. Teknik tempera itu menggunakan kuning telur. Oh, benar sekali. Kalau campuran itu bisa menggunakan campuran dari teknik basah dan juga teknik kering. Coba, bisakah melukis dengan bahan dan teknik selain yang kita pelajari tadi? Ayo. Saya Bu izin menjawab lagi. Oh, Mbak Daya ya. Bisa Bu. Jadi kalau bahan kita bisa menggunakan di lingkungan sekitar. Seperti misalnya saat melukis tembok kita tambahi dengan menempel bahan lain, misalnya bunga dari botol bekas. Oh, berarti intinya bisa ya. Ada yang ditanyakan dari sini anak-anak? Tidak ada Bu. Ada, lanjut ya. Ada Bu. Nah, kemudian coba. Ini ada karya 1, kemudian di sini ada karya 2. Perbedaannya dari apanya, Nak? Kiamati. Saya Bu Aza. Iya, Mbak Aza lagi pinter, Mbak Aza ini ya. Perbedaan terletak pada bahan dan tekniknya Bu. Iya, betul sekali. Kalau dari bahannya, Mbak Aza? Saya Bu Dwi. Udah, Mbak Dwi. Untuk gambar 1, medianya itu kanvas, Bu. Bahannya itu tidak hanya cat, melainkan ada bahan tambahan juga seperti kertas dan besi bekas. Untuk gambar yang kedua, medianya itu kanvas dan bahannya hanya menggunakan cat saja, Bu. Bagus sekali. Jadi ini ada bahan tambahan ya. Yang gambar 2 ini hanya menggunakan cat ya. Kemudian kalau dari tekniknya, nah yang tahu anak-anak. Izin menjawab Bu. Siapa? Mbak Filza. Oke, Mbak Filza. Tekniknya itu kalau yang pertama itu pakai kombinasi teknik plakat, tempel, sama akuarel. Gambar yang kedua, yang gambar kuda itu pakai teknik plakat sama teknik transparan. Oke, benar sekali. Anak-anak ini pinter-pinter ya. Nah, Ibu ini ada video. Coba ya diamati videonya. Ya, anak-anak, saya bagi kelompok menjadi 2 ya. Di Microsoft Teams sudah saya bagi. Jadi nanti kelompok 1 namanya siapa saja, nanti kelompok 2 itu namanya siapa saja sudah ada. Tugas kalian adalah menemukan 5 bahan media bekas yang ada di lingkungan sekitar yang bisa dijadikan dalam pembuatan seni lukis. Kalian buat ide rancangannya juga. Nanti ada perwakilan untuk presentasi ya tiap kelompok ya.
Siap anak-anak? Siap, Bu. Kelompok 1 sudah menemukan bahan dan teknik. Sebentar, Bu. Bagaimana dengan kelompok 2? Kelompok 2 Bentar, Bu. sudah. Loh, bentar lagi waktunya habis. Misal masih menemukan 2 bahan juga nggak apa-apa. Tapi nanti tetap harus 5 bahan yang dikerjakan ya. Dikumpulkannya nanti di Microsoft Teams di bagian assignment. Oke, kelompok 1. Siap ya? Satu saja bahannya yang dipresentasikan, nggak apa-apa. Wes. Mbak Daya. Ya, ayo Mbak Daya. Untuk ide rancangannya, jadi untuk medianya kita gunakan kardus yang dipotong membentuk gambar wayang. Kemudian kami cat dengan menggunakan cat akrilik. Tekniknya menggunakan teknik lakat. Kemudian ditambahi dengan bahan dari botol plastik. Oh, bagus sekali idenya. Nggak apa-apa. Kelompok 2? Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan. Gini, Bu. Untuk medianya itu kan kita pakai kanvas ukuran 40 kali 60 cm. Yang nantinya kami akan melukis dengan aliran kubistis dengan menggunakan bahan cat akrilik dan bahan tambahan seperti plastik bekas soklin itu. Karena di pondok saya banyak plastik bekas soklin cair yang nantinya kami bentuk bulat-bulat, kemudian ditempel pada lukisan. Untuk teknik catnya kita menggunakan teknik plakat. Seperti itu. Oh, jadi bahan tambahannya tadi apa? Plastik bekas rinso cair? Iya, Bu. Boleh, bagus idenya. Sekarang kita refleksi main game tentang bahan dan teknik karya seni lukis. Nah, alamatnya sudah saya taruh di Microsoft Teams. Nah, tinggal diklik ya anak-anak ya. Nanti kalian masuk sini. Ini ada nama, tulis nama lengkapnya, misalkan namanya Maila Izati, kelas 12 IPA 1. Nah, ditulis sini. Kemudian diklik start, baru kemudian dikerjakan ini. Misalkan di sini ada tulisannya bahan yang bisa digunakan dalam melukis. Nah, nanti kalian cari nak sini sebagai refleksi saja. Ini nanti bisa dikerjakan sambil tidur-tiduran di rumah juga nggak apa-apa ya. Baiklah anak-anak, pembelajaran kali ini sudah selesai. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Izin menjawab, Bu. Saya Mela. Apa tuh? Oh, Mbak Mela, oke. Jadi, Menurut saya, bahwasanya dalam melukis itu kita bisa menggunakan media atau bahan di lingkungan sekitar, tanpa menggunakan kanvas atau buku gambar saja. Media bisa berupa tembok, tong bekas, dan lain-lain. iya, benar sekali. Jadi, melukis itu tidak hanya menggunakan media kanvas atau buku gambar saja, tapi media yang lain, misalkan media bekas juga bisa. Misalkan media tong sampah, tembok, atau media yang tidak terpakai, misalkan media kardus juga bisa. Nah, tekniknya juga, misalkan tekniknya menggunakan tempera atau teknik akuarel. Nah, bisa dikombinasi teknik tempel dengan bahan-bahan tambahan juga bisa. Anak-anak, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang membuat karya seni lukis dari bahan-bahan bekas yang sudah kalian temukan tadi. Oke anak-anak, mohon maaf kalau Ibu kurang jelas dalam menjelaskan materinya. Mungkin kalian kurang paham atau apa, nanti bisa WA ya. Sebelum ditutup, alangkah baiknya berdoa dulu. Kamila untuk mewakili doa ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Kita berdoa masing-masing ya. Ya, alhamdulillah pelajaran hari ini selesai, nggih. Ibu mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.